Sekenceng-kencengnya mobil listrik, itu ternyata tetap belum bisa ngalahin sensasi mobil ini. BMW M2, namanya kelas M, kita tahu sendiri, mobil yang memang dirancang oleh BMW khusus buat kebut-kebutan. Itu dia. Nah, kita bakal bahas BMW M2 yang jadi salah satu BMW M termurah di Indonesia. Seperti apa selengkapnya? Tonton terus videonya. Nah, yang pertama, M2 ini terutama untuk seri-seri yang genap ya, ini memang salah satu jadi mobil yang dijadikan apa ya, kayak ekspresi dari BMW itu, khususnya untuk soal desain. Makanya kita kalau ngelihat mobil-mobil seri genap dari BMW, itu desainnya memang cenderung aneh-aneh, memang susah untuk dicerna di awal-awal. Walaupun sebenarnya secara detail dan segala macamnya itu benar-benar niat banget gitu diciptainnya. Nah, kita lihat M2 ini, dia mobil tuh kecil, compact, ringkas, tapi sekali ngeliat aja kayak, wah ini mobil udah pasti kencang, wah ini mobil berotot banget, wah ini mobil kayak robot. Ya inilah M2. Dia tetap ada ciri khas BMW-nya, ya double kit, apa sih? Oh iya, double kit nih grillnya, tapi dia nggak pakai cover, jadi hitam. Ini yang bikin tampilannya jadi lebih sporty, apalagi di sini udah ada emblem dari M2, yang ini juga keren banget. Nah terus dari kap mesinnya dia dibikin kayak ada aksen kayak gini ya, jadi kalau nandain kalau ini mesinnya tuh besar dan bertenaga. Udah gitu, bumpernya walaupun ini semuanya tuh kayak lebih ke membulat, nggak ada sudut-sudut tajam, tapi ketika kita ke bagian bawah ini, waduh, agresif banget dengan serba mengkotak ya, dari sininya kotak-kotak, ini juga, waduh, ngeliatnya tuh secara detail tuh pasti keren banget kan. Memang harus lihat aslinya sih, itu jauh lebih keren daripada di kamera. Lampunya dia juga keluar dari pakem khas BMW yang biasanya ada dua gitu ya, dua pasang. Ini cuma sepasang aja, tapi semuanya udah teknologi LED BMW yang udah paling inilah. Terus air scoop-nya segala macam tuh pokoknya ini, gue sampai susah mau ngomong apa, soalnya mobil beneran keren banget. Sampingnya aja kita lihat deh. Bagian sampingnya juga unik. Ini beneran nunjukin banget kalau mobil ini tuh wah gitu ya. Dimulai dari aksen dari sininya, terus di bagian bawah nih side skirtnya juga dibikin lebih lebar, dan memang mobil ini dirancang jadi melebar gitu ya, untuk meningkatkan stabilitasnya saat dipakai di jalanan dan bermanuver. Nah udah gitu uniknya, dia juga pakai pelek yang belang. Yang ini 19 inci, sementara yang bagian belakang tuh lebih gede 20 inci. Kelihatannya masih tetap proporsional. Ini juga salah satu cara BMW untuk memaksimalkan traksi dan handling dari mobil ini. Nah kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh beneran jauh lebih lebar banget gitu, keluar banget dibandingin dari bodinya yang sini. Ini wah gila keren banget, lihat kayak Hot Wheels cuy. Belakangnya juga sama rumitnya kayak di bagian depan. Untungnya ini masih sedikit rendah hati lah gitu ya. Kenapa? Karena bagian spoilernya ini nggak terlalu agresif menurut gue, jadi lips aja begini. Tapi gue yakin ini juga udah dengan pertimbangan aerodinamisnya. Tapi bagian lampunya, terus bumpernya lagi-lagi ya, kayak bagian depan itu serba kotak-kotaknya tuh beneran mengintimidasi banget. Orang yang ngikutin di belakang juga bakal minder gitu ya. Knalpotnya, ini yang nggak ada di mobil listrik. Dan suaranya kalian dengar sendiri kan tadi, bikin merinding cuy pokoknya. Dan terakhir, dia nggak ada sunroof, apalagi panoramik, tapi atapnya ini beneran carbon fiber asli, jadi bukan tempelan. Ini untuk memaksimalkan bobotnya, jadi biar tetap lebih ringan. Jadi kalau misalnya pakai apa namanya kayak sunroof itu kan dia bobotnya pasti lebih berat. Dan ini dia tuh serat karbon beneran, ngeri. Sekarang kita masuk ke kabin ya. Ini tuh begitu masuk rendah pasti ya, lantainya juga rendah. Kayak apa ya? Kayak mainan Hot Wheels yang jadi kenyataan gitu loh. Dan ini setiap detailnya tuh gue, aduh, nggak cuma di luar, dalam lihat joknya dia udah pasti kulit, tapi aksen merahnya, terus kontur-konturnya ini sudah semi bucket ya. Di sini ada logo M2-nya juga gitu ya. Ini tuh wah,
Coba kita dudukin dulu. Aduh. Posisi duduknya rendah, ini beneran memang mobil sport sejati. Pengaturannya juga udah elektrik dan sini juga ada support tambahan, jadi bisa menopang kaki secara sempurna. Terus setirnya juga, bahkan untuk jahitan-jahitannya tuh merah biru khas M ya. Ada logo M juga, di sini ada asen karbonnya, pedal shiftnya juga ini karbon. Di konsol tengah juga karbon, di sini karbon. Jadi mobil ini tuh memang sporty abis lah, sporty yang memang beneran gitu ya, nggak cuma asal aksesoris dan lain-lain. Terus tuas transmisinya juga ini udah kulit, ada embosan M-nya, udah gitu jahitannya. Waduh, ini beneran kayak mainan tapi bisa setirin beneran gitu ya. Untuk orang-orang yang awam kayak gue ya ini sesuatu yang menyenangkan banget gitu ada di dalam kabin mobil ini. Pengaturan setirnya juga dia pasti udah bisa tilt dan teleskopik, jadi gampang untuk nyari pengaturan yang ini ya. Nah terus selain pedal shift nih ada lagi kayak semacam knob. Ini fungsinya buat mode berkendara, jadi kita bisa nyeting di sini. Mulai dari mesinnya, dari suspensinya, dari remnya, dari setir, dan segala macamnya. Terus di save, jadi ini ada M1 sama M2. Ini ada dua pengaturan yang berbeda, jadi misalnya kita lagi jalan, misalnya ini gue setting yang satu buat efisien, yang satu memang buat agresif. Jadi ketika misalnya jalan tol lagi kosong, lagi apa, tinggal di toel aja, dia seketika langsung berubah settingannya sesuai dari yang udah kita set di sini. Ini makanya salah satu gimmick yang menurut gue menarik banget dan beneran memanjakan orang-orang yang pengen sebuah mobil sport gitu ya, tapi bisa dipakai untuk aktivitas hariannya. Kalau untuk layar gini-gini sih standar lah ya, bahkan sebenarnya ini jadi kayak terlalu canggih untuk sebuah mobil sport, tapi ya mau gimana lagi gitu, memang mobil-mobil modern sekarang kan butuh layar-layar kayak gini untuk menyimpan berbagai macam informasi. Kalau yang di sini-sininya ini standar semua, nah gue tertarik di sini, ini cukup lengkap banget, bahkan ada Maps juga. Udah gitu dia Android Auto sama Apple CarPlay-nya juga udah nggak perlu pakai kabel. Dan setup tadi itu yang bikin mobil ini tuh kayak beneran mainan tapi bisa lo setirin. Nah ini kayak buat mesin, dia ada efisien, ada sport plus. Kalau nyobain sport plus nanti kita pas ini gue kasih ininya, udah sasis, steering, brake, traction control-nya juga bahkan bisa kita setting mau sesensitif apa dan ini. Nah ini tadi yang M configuration-nya. Ini bahkan lebih lengkap lagi. Dynamic Stability Control juga ada, terus start stop, bahkan untuk M Zone. Jadi tadi kenapa suaranya tuh bisa agresif, bisa kalem gitu ya. Kalau lewat gang perumahan ya dikalemin aja. Ini semuanya juga bisa difungsiin di layar ini. Dan kalau lagi nyetir butuh konsentrasi, ini M-Drive khas BMW-nya juga ada, ini buat mengoperasikan di situ. Jadi setidaknya tangan lo nggak terlalu ribet lah harus di sana. Dah sisanya layaknya mobil-mobil normal pada umumnya ya. Ada tempat penyimpanan, wireless charging, terus konsol tengahnya juga ini cukup lengkap. Ada start-stop engine, ada rem parkir elektrik dan lain-lain lah. Paling pengoperasian dari tuas transmisinya yang agak aneh. Ini kan otomatis ya, otomatis 8 speed. Jadi untuk maju kayak D gitu dia ke samping, tapi kalau mundur dia gini, kayak mobil-mobil manual gitu lah ya. Jadi dia nggak cuma naik turun doang, gitu. Sementara belakang karena ini coupe, bahkan ini juga frameless gitu ya. Sampai ada yang nanya, ini mobil nggak ada kacanya gitu pas jendela dibuka, ada, tenang. Kalau bagian belakang mungkin buat anak-anak karena memang space-nya terbatas banget. Ya mobil ini memang enaknya di depan, ya minimal sini lah buat bawa cewek gitu ya. Asik. Dah, kira-kira bagian kabinnya kayak gini. Nah, bagian yang memang paling menarik di mobil ini ya pastinya sektor mesinnya. Ini mahakarya dari BMW ya. Mesin ini sebenarnya sama kayak M3 dan M4. Dia pakai mesin 3000 cc, twin power turbo, jadi turbonya ada 2 khas BMW ya. Udah gitu 6 silinder, jadi secara getaran segala macam tuh pasti lebih halus. Nah dia bisa memproduksi tenaga 453 horsepower dan torsinya 560 Nm. Nah bayangin aja kayak gimana. Ini kelihatan di sini aja padat banget, jadi kita nggak ada space sama sekali di ruang mesin ini, beneran padat. Dan ini juga udah ada stabilizer 3 biji kayak gini untuk memastikan kalau mobil ini benar-benar rigid ketika dipakai untuk bermanuver dan lain-lain gitu ya. Dan dia disandingkan dengan transmisi 8 speed otomatis. Sebenarnya ada 2, satu lagi tuh yang
tipe transmisi manual 6 speed, tapi ini yang otomatis. Ini aja udah enak, apalagi yang manualnya. Nah sekarang gimana impresi berkendaranya? Enak gak sih mobil ini ketika dipakai untuk harian? Kesimpulan gue setelah pakai beberapa hari, jawabannya adalah tidak enak. Karena mobil ini memang sebenarnya bukan dirancang untuk harian. Walaupun memang ada usaha keras dari BMW untuk bikin mobil ini tuh nyaman mungkin, jadi untuk aktivitas harian tuh tetap enak. Kenapa gue bilang nggak enak? Ya kalau jalanannya kosong mungkin enak ya. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta yang macet, itu mobil emang lumayan sedikit merepotkan. Kenapa? Karena dengan tenaga monsternya itu, si pedal gas itu benar-benar sensitif. Itu kita pakai yang mode normal. Apalagi yang pakai pakai yang Sport Plus. Itu kalau misalnya kita nggak ini, memang harus hati-hati banget. Karena di toel di kita itu mobil langsung wong. Udah beneran ringan, padat, berisi. Waduh asik lah. Dan gue suka transmisi 8 speednya juga ini beneran halus, bahkan perpindahan giginya itu sama sekali nggak berasa, jadi kayak CVT tapi jauh lebih berisi dan responsif. Itu memang udah khas banget dari BMW, jadi memang keren banget gitu ya. Jadi untuk performa mah ya tadi mungkin memang bener ketika kita pakai sport car itu nggak bisa semua orang gitu ya, atau apalagi yang masih awam memang harus ada skill khusus lah gitu. Minimal dia bisa mengendalikan mobil ini ketika mulai tidak terkendali. Karena apa? Dorongan adrenalin dari suara mesin, dari getarannya, dari cara dia berakselerasi itu beneran membuai banget si pengemudi yang akhirnya nggak berasa tahu-tahu udah 200 aja ya, 200 km per jam. Dan itu ketika kita menyadari itu dan panik ya udah selesai lah gitu. Tapi kalau misalnya memang kita bisa benar-benar menikmati sebuah kecepatan, sebuah mesin bakar yang beneran gitu ya, ini mobil memang beneran fun banget gitu. Apalagi handlingnya juga gesit dengan dia wheelbase-nya yang lebih pendek, bodinya yang lebar, pendek ini rendah gitu ya di center gravity-nya. Dan ini diklaim sama BMW posisinya itu center banget 50-50, jadi depan belakang itu seimbang. Makanya kalian bisa bayangin dari rigidnya, dari kelincahannya itu, wah, iya ini beneran BMW dan M pula gitu ya, bukan sekedar BMW yang standar. Makanya enak banget. Walaupun tadi gue bilang selain akselerasinya yang wak gitu, kalau misalnya lagi macet merepotkan, suspensinya juga kalian nggak bisa mengharap kayak misalnya mobil-mobil sedan premium pada umumnya yang beneran super nyaman, lo kayak di air. Enggak, ini beneran mobil tuh stoknya keras, karena lagi namanya mobil sport ya. Jadi lo gedek gitu. Kalau lewat jalan, ya bahkan jalan-jalan yang sekedar bergelombang aja tuh ini berasa banget suspensinya. Tapi ya mahalnya tetap berasa gitu, nyamannya tetap lah. Jadi nggak gimana ya, gue gambarnya itu keras tapi nggak kayak gerobak gitu kali ya. Karena memang dirancang untuk kestabilan dan performa yang maksimal. Ya pasti gitulah. Ya sensasi adrenalinnya dapet, ya fun to drive-nya dapet. Terus orang-orang pada ngeliatin ke kita juga itu juga jadi emosional tersendiri gitu ya. Jadi mobil ini tuh memang mobil-mobil yang meningkatkan emosional kita lah akan sebuah mobil. Makanya nggak bakal cocok banget buat kamu mending ini. Kenapa? Ya mobil sekecil ini gitu ya, harganya sampai 2,2 miliar, ya emang bukan buat mending. Tapi kalau misalnya memang kalian suka kecepatan, kalian suka sebuah mahakarya M khas BMW, wah udahlah. Gitu. Apalagi setelah tahu kalau ini tuh salah satu safety car di MotoGP, jadi ya udahlah. Emang nilainya ya seperti itu gitu. Kira-kira kayak gitulah. Kalau ada komen-komen, sampai nanti di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.